Teknik komunikasi yang tepat adalah kunci utama untuk meredakan krisis, sementara kesalahan sedikit saja dalam penyampaian bisa memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan wajib menggunakan bahasa yang empatik, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Sangat penting bagi kita untuk menghindari gaya komunikasi yang defensif atau terkesan menyalahkan pihak lain. Sebaliknya, fokus utama komunikasi haruslah pada penyampaian solusi dan langkah nyata yang sedang diambil, bukan sekadar memberikan alasan pembenaran atas apa yang terjadi. Ingatlah bahwa cara perusahaan berbicara sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Penggunaan nada yang emosional atau meremehkan justru akan memancing kemarahan publik dan memperpanjang masa krisis. Oleh karena itu, nada komunikasi harus dijaga agar tetap tenang dan profesional di setiap kanal. Teknik komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam menenangkan emosi netizen, serta mengarahkan perhatian publik pada upaya perbaikan yang sedang kita lakukan. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan tidak hanya bisa mempertahankan kepercayaan publik, tetapi juga mempercepat proses pemulihan reputasi secara signifikan. Mari kita bedah sebuah krisis digital besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Saat itu, sebuah platform e-commerce ternama mengalami kebocoran data pengguna yang sangat masif, di mana lebih dari 90 juta data akun dikabarkan bocor dan dijual di forum gelap. Reaksi netizen sangat cepat dan keras. Tagar untuk menghapus aplikasi serta tagar data bocor langsung menjadi tren di Twitter. Kepercayaan publik yang telah dibangun bertahun-tahun seketika anjlok ke titik terendah. Ada 3 kesalahan fatal yang dilakukan perusahaan dalam menangani krisis ini. Pertama, respon yang diberikan terlalu lambat, yakni lebih dari 48 jam setelah isu mencuat. Kedua, perusahaan tidak transparan mengenai jumlah pasti data yang bocor, sehingga menimbulkan spekulasi liar. Ketiga, bahasa klarifikasi yang digunakan cenderung membingungkan dan terkesan menutupi fakta. Dampaknya sangat nyata. Ribuan pengguna benar-benar menghapus aplikasi, pemberitaan media yang terus-menerus memperparah situasi, hingga reputasi brand yang menurun drastis selama berbulan-bulan. Kasus ini menjadi pengingat keras betapa krusialnya kecepatan dan transparansi dalam menangani krisis data. Dari kasus kebocoran data yang telah kita bahas, ada 4 pelajaran fundamental yang harus kita camkan sebagai praktisi komunikasi. Pertama, respon cepat adalah harga mati. Idealnya pernyataan awal sudah keluar dalam waktu 1 hingga 2 jam setelah isu mulai viral, agar perusahaan tetap memegang kendali narasi. Kedua, transparansi jauh lebih dihargai daripada sekadar diam. Publik akan lebih respek pada perusahaan yang berani mengakui kesalahan dan langsung memaparkan rencana perbaikan nyata. Pelajaran ketiga adalah komunikasi harus jelas. Hindari penggunaan istilah teknis yang rumit yang hanya akan membuat publik merasa bingung atau curiga sedang dibohongi. Terakhir, jangan pernah menyepelekan keamanan data. Sekali publik merasa privasi mereka tidak aman, kepercayaan tersebut bisa hilang secara total dan permanen. Studi kasus ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa krisis digital bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan, dan cara kita menanganinya di jam-jam pertama akan sangat menentukan masa depan brand tersebut. Berkomunikasi di tengah krisis membutuhkan ketelitian tinggi. Salah ucap sedikit saja bisa memperburuk keadaan. Ada 5 teknik utama yang harus diterapkan agar pesan tersampaikan dengan baik. Pertama, komunikasi empatik. Gunakan kalimat yang menunjukkan rasa peduli agar publik merasa dihargai. Kedua, jaga nada bicara tetap netral dan profesional. Hindari kesan terlalu kaku, namun jangan pula terlalu santai. Ketiga, gunakan bahasa sederhana dengan menghindari istilah teknis atau hukum yang rumit agar semua orang mengerti pesan Anda. Keempat, jangan terlalu banyak alasan. Berhentilah membela diri secara berlebihan dan mulailah fokus pada solusi. Kelima, tegaskan langkah nyata yang sedang diambil. Misalnya dengan menginformasikan penarikan produk atau skema ganti rugi. Teknik komunikasi yang baik akan menjadi penentu apakah reputasi perusahaan akan hancur atau justru mampu bangkit kembali. Ingatlah prinsip utamanya, jujur, empatik, dan sangat jelas dalam setiap kata yang diucapkan. Dalam situasi krisis, pemilihan kata adalah penentu apakah suasana akan mereda atau justru semakin memanas. Kalimat yang kita gunakan harus mampu menenangkan publik, bukan memancing emosi negatif. Gunakanlah frasa yang menunjukkan empati dan tanggung jawab seperti, "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," atau "Kami memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak pihak." Sebaliknya, hindari kalimat defensif atau menyerang balik seperti, "Itu bukan salah kami," atau "Kenapa tidak baca dulu sebelum beli?" Kalimat-kalimat ketus seperti itu hanya akan memperburuk citra perusahaan. Perhatikan perbandingannya. Daripada mengatakan, "Pembeli seharusnya tahu cara pakai produknya," yang terkesan meremehkan, jauh lebih profesional jika kita mengatakan, "Kami akan perbaiki petunjuk penggunaan agar lebih jelas."
Tujuannya sangat sederhana, menghindari konfrontasi dan fokus sepenuhnya pada penyelesaian masalah. Meskipun pelanggan sedang marah besar, tim komunikasi harus tetap membalas dengan sikap sopan dan kalimat yang netral. Ingatlah bahwa menggunakan bahasa yang empatik bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti nyata dari profesionalisme yang tinggi.